Hai guys, welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini aku mau membahas tentang kesehatan umum, tentang Renstra Kemenkes atau Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai 2024 yang di dalamnya itu mengenai visi misi pemerintah dan Kementerian Kesehatan, kemudian RPJMN bidang kesehatan dan tujuan strategis Kementerian Kesehatan. Lanjut aja kita ke materinya. Visi pemerintah tahun 2020 sampai 2024, terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kemudian misi pemerintah tahun 2020 sampai 2024, yang pertama meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang kedua penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, yang ketiga pembangunan yang merata dan berkeadilan, yang keempat, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang kelima, memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Yang keenam, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Yang ketujuh, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Yang kedelapan, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Yang kesembilan, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Lanjut ke visi Kemenkes, yaitu terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kemudian misi Kemenkes, guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kemenkes menetapkan misi sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Yang kedua, memberdayakan masyarakat dan mengarus utamakan pembangunan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sumber daya kesehatan. Yang keempat, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Lanjut kita sekarang tentang RPJMN bidang kesehatan. Arah kebijakan RPJMN bidang kesehatan tahun 2020 sampai 2024 yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary healthcare dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Kemudian ada 5 strategi RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Yang pertama, peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi. Yang kedua, percepatan perbaikan gizi masyarakat. Yang ketiga, peningkatan pengendalian penyakit. Yang keempat, pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Yang kelima, penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan. Kemudian, indikator sasaran pokok RPJMN bidang kesehatan tahun 2020 sampai 2024 ini ada 20 indikator. Yang pertama, angka kematian ibu, yang kedua angka kematian bayi, yang ketiga prevalensi pemakaian kontrasepsi cara modern, yang keempat unmet need KB, yang kelima ASFR 15-19 tahun, yang keenam prevalensi stunting pada balita, yang ketujuh prevalensi wasting pada balita, yang kedelapan insidensi HIV, yang kesembilan insidensi TB, yang kesepuluh eliminasi malaria, yang kesebelas persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, yang ke-12 prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih dari atau sama dengan 18 tahun. Nah, untuk target di tahun 2024-nya teman-teman bisa lihat sendiri di kolom ketiga ya. Kita lanjut ke indikator nomor 13, persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan. Yang ke-14, persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP terakreditasi. Yang ke-15, persentase rumah sakit terakreditasi. Yang ke-16, persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Yang ke-17, persentase puskesmas tanpa dokter. Yang ke-18, persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial. Yang ke-19, persentase obat memenuhi syarat. Yang ke-20, persentase makanan memenuhi syarat. Nah, targetnya di tahun 2024 itu bisa teman-teman lihat di kolom keempat ya. Maaf, bukan kolom ketiga, kolom keempat. Lanjut, kita ke tujuan strategis Kemenkes tahun 2020 sampai 2024. Nah, di sini ada 6 tujuan strategisnya, yaitu yang pertama, peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu.
Yang kedua, peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. Yang ketiga, peningkatan pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengarus utamaan kesehatan. Yang keempat, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Yang kelima, peningkatan sumber daya kesehatan. Yang keenam, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, masing-masing tujuan strategis ini memiliki sasaran strategisnya masing-masing ya teman-teman. Yang pertama, tujuan strategis yang pertama yang tadi peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu memiliki dua sasaran strategis. Yang pertama, meningkatnya ketersediaan Fasiankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan meningkatnya perbaikan pengelolaan BPJS Kesehatan. Kemudian tujuan strategis yang kedua yaitu peningkatan status kesehatan masyarakat melalui siklus hidup. Ada dua juga sasaran strategisnya, yaitu menurunnya kematian maternal dan neonatal dan meningkatnya status gizi balita. Tujuan strategis yang ketiga yaitu peningkatan pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengaruh utamaan kesehatan. Ada dua sasaran strategisnya yaitu meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kemudian meningkatnya advokasi kesehatan dan aksi lintas sektor. Tujuan strategis yang keempat, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Ini juga ada dua sasaran strategisnya, yaitu meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan pengendalian faktor risiko dan meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Lanjut ke tujuan strategis yang kelima, peningkatan sumber daya kesehatan. Ada tiga sasaran strategisnya, yaitu meningkatnya akses kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan, kemudian meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar, dan meningkatnya pembiayaan kesehatan. Kemudian tujuan strategis yang keenam, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Ini memiliki tiga sasaran strategis juga, yaitu meningkatnya sinergisme pusat dan daerah, meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan, dan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Nah, sekian teman-teman pembahasan mengenai Renstra Kemenkes atau Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Dan ini teman-teman harus paham sekali materi ini karena memang sering sekali masuk dalam soal SKB ya teman-teman. Nah, semangat untuk ujian SKB-nya, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan nilai yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Bye.